Bahkan tanpa sadar, hidupmu sendiri sebenarnya sudah merupakan konten yang terhebat. Seperti apa? Seperti cara kamu bekerja, cara kamu menghargai orang lain, cara kamu menghadapi kegagalan, sampai cara kamu bersyukur dari hal-hal yang kecil. Ingin saya wujudkan dalam mimpi saya yaitu menghadirkan disiplin dalam bisnis, keindahan musik, dan kedalaman spiritual dalam satu konteks yaitu harmoni. Orang sudah hampir 71 tahun mau di personal branding, apanya itu personal branding. Saya itu tidak membangun personal branding, tapi saya ingin berbagi pengalaman hidup saya kepada generasi. Selamat siang Pak Grego. Selamat siang, Lili. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak hari ini. Terima kasih ya Pak, saya diperbolehkan bertemu sama Bapak. Yes. Pak Grego, Yes. gini, sekarang ini Bapak itu kan dikenal sebagai pebisnis senior dan juga musisi rohani. Ya. Tapi nggak cuman itu aja Pak, orang-orang itu juga kenal Bapak itu sebagai Bapak online di sosial media. Nah, saya tuh penasaran Pak, itu gimana Bapak bisa punya personal branding seperti itu Pak? Awal idenya itu bagaimana? Wah, sebetulnya saya itu bukan bapak online ya. Bukan bapak online, saya tidak memproklamirkan diri saya sebagai bapak online, enggak. Coba begini, Lili. Iya. Kalau saya lihat di YouTube ya, Mm-mm. itu kan bisa saya lihat analitiknya. Iya. Dilihat analitik. Mm-mm. Wow, dari analitik itu menunjukkan bahwa yang paling banyak itu yang melihat itu adalah mereka yang berusia 26 tahun sampai 45 tahun itu. Ya, itu yang pertama. Lalu itu saya sebut sekitar gen Y ya. Ya. Iya, Pak. Orang milenial. Di bawahnya itu orang X, di bawahnya itu baby boomer. Lalu yang Gen Z ini paling rendah. Ya, saya kan orang bisnis, saya kan orang pasar. Jadi saya harus bisa membuat supaya konten saya itu bisa dilihat segala umur. Nah, itu adalah strategi saya bagaimana supaya konten saya dilihat dengan khususnya untuk Gen Z. Maka saya mencoba untuk menawarkan kepada mereka yang Gen Z itu, yuk mau nggak wawancara dengan saya? Wawancara apa Pak? Ya kamu punya masalah atau kamunya apa gitu loh. Saya tampung, saya mencoba itu ya, mencoba sebisa saya menjawab gitu loh. Jadi asal mulanya dari itu ya. Karena apa? Karena banyak teman-teman di perusahaan yang muda-muda yang sering berbagi ilmu, maka saya mencoba membagikan pengalaman hidup saya bukan kepada teman-teman saya yang di perusahaan saja, tapi bagi siapa saja yang berminat. Ya, karena saya di kantor kan dari segala generasi ya, mulai dari Gen Z sampai Gen Y, yang baby boomer sudah pada pensiun. Nah, saya mau mulai perjalanan ini sebenarnya bukan dari dunia online ya. Saya lebih dulu berkarya sebagai seorang pebisnis yang hampir setengah abad ini saya. Dan saya mengelola berbagai perusahaan, membangun tim, kemudian menghadapi naik turunnya bisnis saya, ya. Itu adalah identitas pertama saya sebagai seorang pengusaha. Ya. Kemudian pada satu titik saya menemukan musik rohani sebagai jalan lain dalam hidup saya. Saya mulai menulis syair, mencipta lagu, bahkan mengejak teman-teman untuk bermain orkestra. Lalu lahirnya Grego Julius Orkestra. Ya, musik ini bukan sekadar hobi, tapi cara saya berdoa, mengekspresikan iman, dan memberikan makna baru pada kehidupan saya. Itu maksud saya. Jadi menarik, bukan bapak online kan tadi, menarik Gen Z supaya yuk mau ajak doa dengan saya, mau ajak bersyukur dengan saya, tapi lewat lagu. Baik, Pak. Strategi saya begitu, ya.
Tapi akhirnya dikenal sebagai bapak online ya Pak pada akhirnya ya? Baru denger saya sekarang ini saya Baru dengar maksud saya sekarang nggak ini. gitu ya. Oh, baik Pak, heeh. Nah, Lalu karena apa? Selain mhm, itu tadi ya, mhm, dari bisnis dan musik yang saya tekuni sekarang ini, mhm. saya kemudian merasa ada sesuatu yang harus bagi saya yang harus perlu dibagikan yang lebih luas. Baik. Bukan sekedar angka laporan keuangan. Lihat laporan keuangan, lihat laba ruginya, lihat cash flow-nya, nggak Mhm. sekedar itu. Tapi indahnya harmoni orkestra, Wah, luar biasa Pak. ya. Tapi ada tapinya. Mmm, Ada cerita di balik layar itu ya. mhm, Bagaimana sebuah bisnis dibangun dengan air mata dan doa, mmm, ya. Bagaimana sebuah lagu rohani itu lahir dari pergulatan batin sebetulnya. Bagaimana mhm. saya jatuh bangun tapi masih tetap berdiri. Luar biasa Pak. Ya, Seperti jadi itu. artinya begini, Mhm, agak agak susah ya. Jadi iya, gini maksud saya, bisnis itu tadi saya katakan bahwa bisnis itu dibangun dengan air mata dan doa. iya, Bener loh. mhm. Saya kalau berhasil ini hanya kelihatan yang berhasilnya, tapi yang nyungsep juga banyak. Prosesnya ya Pak ya Iya, menuju lah berhasil. ketika Mhm, nyungsep kan kecewa, kadang-kadang sampai mhm, nangis saya, kenapa kok bisnis saya gagal dan sebagainya. Yang mmm, dilihat ya berhasilnya saja itu. iya, Dengan doa, ya, dengan mhm, doa itu. Nah, sama juga dengan lagu rohani ini, ya. Itu mhm, kalau tadi air mata dan doa, kalau lagu rohani itu pergulaan batin ya. mmm, Bagaimana saya jatuh bangun, tapi tetap berdiri. Itu saya tulis di dalam syair saya, mmm, mengekspresikannya. iya, Nah, dari situ kalau tadi tanya Bapak online tadi ya, mhm, muncul ide berbagai pengalaman kepada anak-anak muda. Saya ingin orang mengenal saya bukan hanya dari hasil karyanya mhm, atau hasil akhirnya, tapi dari prosesnya, ya. Karena iya, sekarang orang lebih suka mengikuti kisah nyata. Anak-anak mhm, sekarang kan mengikuti kisah nyata seneng ya. iya, Apa adanya, itu Gen Z mhm, apa adanya. Sampai anak-anak Gen Z itu kan sekarang nggak pernah make up, bangun tidur mandi langsung berangkat. Kalau orang dulu-dulu bangun tidur mandi, wah, Gen Z kan nggak. Apa adanya, mhm, ya sudah, saya begini, pakai pakaian ya apa adanya. Itu yang indah bagi mereka. Kacamata dia yang seperti itu, ya, seperti itu. jadi bukan Jadi dari teori ya Pak bukan ya? dari, iya, Mhm, orang-orang dulu kan kalau keluar anak kecil aja udah kalau nari, kalau mhm, apa sama orang tuanya dikasih apa? lipstik, Lipstik heeh, ya. didandanin, Adik saya dulu mhm, kalau ada lipstik suruh makan nggak mau. mmm, Itu aja, sayang kalau hilang itunya. Anak kecil sih, gitu ya. iya Pak, iya, Nah, oleh karena itu saya mhm, percaya ketika kita ini jujur, mhm, ya, kita jujur dan dalam membagikan pengalaman hidup ini, mmm, maka ada banyak orang yang bisa belajar, terinspirasi, bahkan dikuatkan. Dan buat saya, pesan pentingnya yaitu apa? Tadi ngomong soal personal branding, ya. iya, Personal branding yang terbaik itu mhm, lahir dari keaslian. Kalau kita tampil apa adanya, konsisten, dan tulus, maka orang akan melihat bahwa nilai itu dan dengan sendirinya percaya serta terhubung dengan kita. iya setuju Pak, dari keaslian itu ya Pak ya? Ya, Mhm, sekali lagi kuncinya apa? Jujur, tulus, dan apa adanya tanpa dibuat-buat. iya setuju Pak, Ya, itu iya, saya ambil dari itu. Gen Z suka yang jujur, mhm, suka yang tulus, dan apa adanya tanpa dibuat-buat itu yang digemari Gen Z. Ya, jadi baik Pak, saya mengambil strategi itu mmm, untuk mengajak Gen Z, ayo ngikut. Karya saya juga lahir dari kejujuran, ketulusan, dan apa adanya. Saya nggak membuat-buat. mhm, baik Pak. Berarti Bapak memang udah memahami Gen Z ya Pak ya?
belajar. Luar Belajar biasa, dari Pak. pengalaman mereka gitu ya. Iya, Pak. Banyak kadang-kadang saya suka ngomong-ngomong sama Gen Z gitu. Iya. Ya kalau Gen Z itu sekarang itu Mhm. cucu saya itu Gen Z itu. Oh, cucunya Gen Z, Sudah jadi mulai bisa Gen Z. memahami ya, Pak, ya? Iya sudah ada yang Heeh. kuliah cucu saya. Oh, Saya banyak konsultasi sama cucu saya sehingga oke. dapat masukan-masukan seperti itu. Luar biasa, Pak. Hmm, Oke, berikutnya ya, Pak, ya, itu bisnis ya, Pak. hmm, Bisnis, musik, dan spiritual itu kan kelihatannya tampak berbeda ya, hmm, Pak, hmm, ya. Tapi biasanya orang itu kan milih fokus di satu bidang. hmm. Tapi saya lihat Bapak itu justru berhasil itu menyatukan ketiganya itu dalam personal branding sampai jadi personal branding. Itu gimana, Pak? Kok bisa gitu loh? Jangan ngomong personal branding saya sebetulnya gini ya. Bukan personal branding tapi cuma saya bagaimana caranya sekali lagi Heeh, bagaimana cara strategi saya mhm, untuk lagu-lagu saya itu didengarkan dari segala usia. Itu ya. mhm. Jadi itu strategi saya gitu ya. Memang kalau dilihat sekilas ya, Iya, ketiganya seolah berjalan di jalur yang berbeda seperti betul yang Anda betul. katakan tadi Iya, ya. mhm, Bisnis ini perlu dengan angka dan logika dan strategi mhm, ya. Angka, logika, strategi. mhm. Kalau bisnis kan itu. Mhm, Bisnis itu harus ditekuni, harus dimanage dengan baik ya. iya, Setiap keputusan harus dihitung dengan matang. Mulai dari investasi, mhm, ya toh, faktor risikonya apa, sampai manajemen sumber daya manusianya bagaimana, itu harus iya, diamati benar-benar. mmm, Ya, itu melatih saya. Dari pengalaman bisnis itu melatih saya untuk disiplin dan berpikir secara sistematis. Itu pengalaman dari bisnis itu, mhm, ya. Nah, sedangkan musik apa? Ya, mhm, musik itu khususnya musik rohani sama sekali berbeda, ya. mmm, Musik yang mengajarkan saya tentang rasa, ya. Dia itu musik itu oke. ya, Iya, mengajarkan Pak, saya soal mhm, rasa, harmoni, dan kesabaran. Nah, dalam musik satu nada yang terlalu keras bisa merusak seluruh harmoni. Begitu juga hidup kita. Kita harus belajar menyesuaikan mendengar orang lain, memberi ruang bagi yang lemah, dan tetap berjalan bersama. Itu kalau dari segi musiknya. Nanti satu kan ya. mhm, Apa yang satu? Spiritual. spiritual, betul, mhm, Wow. Inilah spiritual itu yang memberi arah dan makna sebetulnya di situ ya. mhm, Tanpa spiritualitas, bisnis bisa jadi hanya soal keuntungan dan musik hanya soal hiburan. Tapi dengan dasar iman, mhm, ya, bisnis bisa menjadi sarana untuk membuka lapangan kerja dan menolong orang lain. Benar ya? benar benar, Nah, Pak, mhm, musik itu bisa menjadi doa yang menguatkan, bukan sekadar melodi yang indah. mmm, Musik rohani yang saya buat ya. iya, Nah, contohnya ketika saya sedang membangun hotel dan restoran, mhm, saya tidak hanya memikirkan mengenai profit saja, tidak memikirkan labanya saja. mmm, Saya bertanya, bagaimanakah tempat ini bisa menjadi wadah kebersamaan? mmm, Bagaimana bisa menjadi ruang doa? Bagaimana musik bisa hadir di sana? Sehingga orang tidak hanya kenyang secara jasmani, tapi juga mendapatkan pengalaman rohani yang baik. Jadi buat oke, saya, mhm, menyatukan tiga dunia ini, bisnis, musik, dan spiritual ini, mhm, ya, ibaratnya memimpin orkestra. Setiap heeh, instrumen, mhm, instrumen itu apa? Bisnis, musik, dan spiritual mhm, itu punya nada masing-masing. Ya, iya, Pak, kalau salah satunya itu mendominasi, mhm, ya, bisnisnya yang mendominasi, atau musiknya atau spiritual yang mhm, mendominasi, hasilnya tidak indah. Tapi ketika semuanya berjalan seimbang, maka lahirlah apa yang disebut sebagai simfoni kehidupan. benar, Pak, Nah, benar, dan itulah yang mhm, ingin saya wujudkan dalam mimpi saya, yaitu menghadirkan disiplin dalam bisnis, mhm, keindahan musik, dan kedalaman spiritual
dalam satu konteks, yaitu harmoni. Luar biasa, Pak. Tujuan yang mulia. Bisa Terus bisa mengerti bahasa bahasa orang seni, bahasa orang seniman. bisa dimengerti, Pak, karena Bapak kan juga pebisnis ya, Pak, ya. Hmm, Jadi kan logikanya ada, seninya ada, dipadukan semua. ya, Iya, bisnis itu juga harus punya seni, iya, Pak. apalagi membuat produk. Kalau manufaktur, seninya harus jalan, Iya, betul, Pak, keindahan. setuju. Mm-mm. Ya, Iya, ya, mm-mm. tidak Mm-mm. hanya sekedar mencari keuntungan, ya, Iya, tapi mm-mm. spiritualitasnya harus hadir di situ. Setuju, Pak. Oke, Berikutnya, Pak, itu nggak semua senior, Pak, bisa luwes membangun personal branding. Nah, di era digital yang didominasi oleh generasi muda, mm-mm. bagaimana Bapak yang seorang senior itu bisa berhasil membangun personal branding itu, Pak? Waduh, personal branding. Saya tidak mempersonal brandingkan diri saya ya. Ini kok beberapa orang ngomong, wah Pak Edi sedang mempersonal branding dirinya sendiri. Orang sudah hampir 71 tahun mau di personal branding, apanya itu personal branding? Ya, enggak Iya, gitu. Ya, ini perlu saya luruskan ya. iya, Pak. Saya itu tidak membangun personal branding, tapi saya ingin berbagi pengalaman hidup saya kepada generasi muda, khususnya Baik. Gen Z ya. Mm-mm. Ah, tapi oke lah kalau ada yang bertanya, Anda bertanya, Mm-mm. personal branding itu adalah salah satu pekerjaan saya di perusahaan. Mm. Ya, memang personal branding itu salah satu pekerjaan saya di perusahaan. Jadi betul Baik. sekali, Mm-mm. kalau membangun personal branding di era digital ini memang bukan perkara mudah ya. Apalagi untuk saya yang sudah tua ini, sudah senior. Senior, Pak. Bahasa Betul. kerennya senior. Tantang utamanya adalah 3 hal. Ya, Mm. seumur saya ini ada 3 tantangan. Yang pertama adalah masalah teknologi. Teknologi ya. Teknologi itu bergerak cepat sekali era sekarang nih ya. Iya, betul. Sebulan aja kalau nggak ngikuti udah ketinggalan. Ya, Iya, betul. apalagi algoritma di dalam sosial media itu selalu berganti-ganti. Mm. Kita mengikuti sebulan lalu, sekarang sudah ganti lagi. Kok bisa begitu gimana ya? Yang kita nggak bisa, harus ngikuti dia kalau kita mau lebih sukses, ya. Baru belajar satu platform, muncul lagi platform baru dengan cara yang main yang berbeda, ya. Generasi muda mungkin terbiasa, tapi bagi saya yang baby boomer ini butuh usaha ekstra, ya. Itu mengenai teknologi yang pertama. Yang kedua, pola pikir Gen Z itu berbeda. Gen Z, sebelumnya Gen Y, sebelumnya Gen X, bagi saya baby boomer. Jadi saya akan melangkah 3 generasi, ya. Mereka itu lebih suka konten yang singkat, visual yang menarik, dan bahasa yang apa adanya. Nah, sedangkan saya ini terbiasa dengan komunikasi yang panjang dan mendalam. Jadi kalau saya WA dengan anak-anak muda itu jawabnya, ya besok pagi, singkat. Iya, betul. Ya, tapi zaman saya kan nerangin panjang Iya. gitu ya. Sudah mandi belum? Belum. Ya, sudah makan belum? Sudah. Ya, sudah singkat saja. Kalau enggak, sudah mandi belum? Oh. Iya, betul, Pak. Tapi kalau zaman saya, sudah mandi? Sudah, Pak. Saya tadi mandi jam 5 sore, sekarang sudah siap. Mungkin ada yang perlu saya bantu. Misalnya gitu loh. Ya, ini tantangan bagi saya. Kalau Gen Z itu kan singkat-singkat itu ya. Nah, tadi yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Perhatian orang sekarang ini sangat terbatas. Kalau kontennya tidak menarik, dalam beberapa detik pertama itu sebenarnya langsung pindah. Kalau saya lihat di analitik ya, terutama di YouTube ya, menit 1 itu sudah berkurang, menit 2 berkurang lagi, menit ketiga berkurang lagi. Sudah menit ketiga, lalu tadi grafiknya begini, pertama tak ini, menit 1, menit 2, menit ketiga. Kalau sudah menit 3 lalu landai. Bukan menit, detik. Sorry. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Detik ketiga sudah turun curam itu.
ini sih nanti terakhir tinggal 10%. Jadi 100% ini ketika 1 menit pertama itu sudah tinggal 10%. 10% itu alhamdulillah. Kalau nggak bagus ya tinggal 5% atau tinggal 2% itu. Ya, Iya. itu mereka langsung pindah, skip. Saya nggak ngerti ya. Kadang-kadang view dengan like-nya itu lebih banyak like-nya. Ya, view itu kalau nggak salah 30 detik ya Mas ya, bener ya? Yuk, ini kameramen saya ini agensi semua. Kalau melihat lebih dari 30 detik itu baru dihitung view. Nah, tapi kadang-kadang satu konten saya itu view-nya, like-nya lebih banyak dari view-nya. Saya kan pikir, kok lucu ya? Jadi set tuh dia melihat scroll itu, oh lihat gambarnya like tapi nggak dilanjutkan. Belum sampai setengah menit sudah pindah dia ke channel yang lain. Kan cepat sekali. Wek, like, like. Ya itu 3 tantangan itu yang benar, yang harus saya pelajari itu. Tapi justru disitulah saya menemukan nilai unik ya. Saya sadar saya tidak perlu bersaing sama seperti Gensi. Yang saya bisa bagikan adalah kejujuran dan pengalaman panjang. Dan itulah modal yang tidak dimiliki semua orang. Seperti yang Anda tanyakan tadi ya. Saya belajar terus ya. Nah, pada satu saat saya pernah membagikan BTS Behind the Skin ya. Pembuatan lagu rohani di YouTube. Ada yang salah nada, ada yang canda tawa. Di antara pemain musik itu bahkan ada doa singkat yang spontan. Biasanya orang kalau mau nyanyi itu doa dulu, stres, ya, nervous di situ, ya. Nah, ternyata orang itu lebih terinspirasi oleh proses yang jujur daripada hasil akhirnya yang sempurna. Lihat prosesnya itu bagaimana. Itu anak-anak muda. Nah, bahkan soal TikTok, saya tidak malu mengakui kalau saya ini belajar dari anak-anak muda. Bener. Ya, kadang mereka tertawa melihat saya salah tekan atau bingung fiturnya bagaimana, tapi justru itulah yang membuat saya semakin dekat dengan generasi muda. Asik juga loh ngomong-ngomong sama generasi muda. Ya. Jadi dapat info ya Pak ya. Iya. Tapi luar biasa ya, di usia Bapaknya udah senior masih bisa memahami generasi muda Pak. Ya belajar ya. Iya. Pantang menyerah untuk belajar Pantang ya menyerah Pak ya. ya. Jadi prinsip saya itu sebetulnya sederhana. Ya. Aduh, mau ngomong personal branding lagi. Ya. Personal branding itu saya itu bukan ikut-ikutan tren, tapi konsisten menunjukkan identitas dan nilai hidup kita. Ya. Kalau kita otentik dan konsisten, maka orang akan menghargai bahkan pada lintas generasi sekalipun. Itu tujuan saya itu. Ya, bukan mempersonal branding diri saya, tapi saya inginkan supaya konten saya banyak dilihat oleh semua generasi. Tujuannya itu kok. Baik Pak. Oke Pak, selanjutnya ya Pak ya. Yuk. Sekarang ini kan Bapak udah sering banget ya Pak tampil di sosial media dengan berbagai tema. Nah, pasti ini ada dampak positif ya dong Pak terhadap bisnis dan musik Bapak, itu seperti apa Pak dampaknya? Wah, saya baru bermain medsos ini masih baru sekitar 3 bulanan ya. Tapi kalau saya lihat dampaknya itu ternyata lebih besar dari apa yang saya bayangkan dampaknya. Dalam dunia bisnis, ya, dengan ada saya sering tampil setiap hari ya. Saya tampil dengan berbagai tema tadi itu. Dalam dunia bisnisnya membuat saya lebih dipercaya. Orang tidak hanya melihat saya sebagai sosok formal di balik meja komisaris, tapi sebagai pribadi yang terbuka dan otentik. Ya, bahkan saya banyak tamu
banyak tamu rohaniwan atau siapapun juga pengen ketemu Pak Grigo gitu ya. Mhm. Ya, ingin lebih dekat mengenal saya, ya oke lah Mmm. kalau ada waktu saya temuin mereka gitu loh. Itu satu kehormatan bagi saya, ya. Luar biasa. Karena apa? Mereka bisa melihat perjuangan saya, cara saya menghadapi kegagalan, Mhm. hingga doa saya yang saya panjatkan sebelum mengambil keputusan penting, ya. Mhm. Akibatnya apa yang terjadi? Relasi bisnis terasa lebih hangat, ya. Bahkan Mhm. karyawan merasa lebih dekat dan lebih percaya. Itu dari segi bisnis. Kalau dalam Mhm. dunia musik rohani, Mhm. karena saya sering tampil di medsos, memberi jangkauan yang lebih luas. Mmm. Kalau dulu karya musik saya mungkin hanya didengarkan di di gereja saja Mmm. atau lingkungan terbatas. Tapi dengan adanya platform YouTube, Spotify, di media sosial, baik TikTok maupun Instagram maupun Facebook, lagu-lagu itu bisa sampai ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri, ya. Sampai luar negeri ya, Pak, Ya, ya? anak saya di luar negeri selalu melihat itu, ya. Wah. Dan, kok ada like, saya lihat ada komen, oh ternyata anak saya sendiri. Ya, Mhm. dari situ saya Mhm. sering menerima pesan, Pak, lagunya menemani menemani saya saat saya sakit, Mmm. ya, di situ. Atau Pak, saya menangis mendengar doa dalam musik Bapak. Itu ada juga yang itu. Nah, itu membuat saya sadar bahwa musik rohani itu punya daya menjangkau jiwa lebih jauh dari yang saya bayangkan. Ternyata Mmm. orang lain juga bisa merasakan, orang lain bisa terhibur, ya Mmm. tersentuh jiwanya, bisa menangis, bisa sadar, Iya. ya. Nah, itu itu yang memotivasi saya untuk terus berkarya. Kemudian dari sisi spiritual juga ada juga, ya. Mhm. Inilah yang paling menguatkan hati saya, ya. Mmm. Beberapa orang memberikan kesaksian bahwa konten sederhana, entah itu potongan doa, cerita di balik lagu, atau pengalaman hidup saya, justru memberi mereka kekuatan, inspirasi, bahkan harapan baru. Contohnya ada lagi, ada yang berkata, Oh. Pak, saya merasa seperti sedang didampingi Bapak sendiri, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat teladan hidup. Mmm. Ini saya kutip dari beberapa yang pernah saya baca, ya, yang Mhm. WA saya langsung itu. Jadi tampilan saya di medsos ini bukan sekedar menaikkan nama pribadi, itu Mmm. bukan tujuan saya ya, Iya, tapi Pak. saya percaya bahwa ini adalah cara Tuhan memakai saya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, bagi saya itulah dampak yang paling indah. Ketika bisnis jadi lebih manusia, bisnis menjadi lebih manusiawi, musik lebih bermakna, dan spiritual bisa menyentuh lebih banyak jiwa. Tujuan yang Oke, mulia udah sekali, terjawab Pak. Iya, Pak. antara bisnis, musik, dan Dan spiritual. spiritual. Iya, Pak. Ini sebagai penutup, Pak, Ya, mungkin Bapak punya pesan untuk generasi muda yang saat ini sedang ingin membangun personal branding, mungkin ada pesan-pesan untuk mereka seperti apa, Pak? kalau saya boleh memberi pesan untuk generasi muda ya, Mhm. jangan mulai personal branding dengan keinginan untuk terlihat keren atau sekedar viral. Itu cepat pudar. Ya, mulailah dari niat yang tulus. Artinya, nilai apa yang ingin kamu bagikan kepada dunia? Apa yang bisa membuat hidupmu bermanfaat bagi orang lain? Ya, Mmm. ingat bahwa personal branding yang kuat itu lahir dari konsistensi, bukan dari satu potongan yang viral, tapi dari keseharian yang nyata. Bahkan tanpa sadar, Mhm. hidupmu sendiri sebenarnya sudah merupakan konten yang terhebat. Seperti apa? Seperti cara kamu bekerja, cara kamu menghargai orang lain, cara kamu menghadapi kegagalan, sampai cara kamu bersyukur dari hal-hal yang kecil. Ya, itu. Kemudian saya juga ingin tetap titip pesan yang spiritual, ya. Kalau branding kita hanya untuk diri sendiri, mungkin hasilnya hanya akan popularitasnya sementara.
Tapi kalau branding kita ini kita landasi dengan iman, doa, dan niat baik, maka ia akan menjadi berkat bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang banyak. Generasi muda sering berpikir harus menjadi orang lain untuk bisa diakui. Minta pengakuan dari orang lain. Padahal dunia tidak butuh tiruan. Dunia butuh keaslianmu. Jadi pesan saya, jadilah versi terbaik dari dirimu, karena dunia sedang menunggu cerita autentikmu. Itulah personal branding yang sejati. Bukan sekedar tentang bagaimana orang itu melihatmu, tapi tentang bagaimana hidupmu bisa memberi makna bagi orang lain. Panjang ya? Keaslian ya Pak ya. Asli. Utamanya di keasliannya Asli, ya Pak. otentik. Otentik. Mm-mm. Iya. Setuju Pak. Terima kasih Pak atas obrolan yang sangat penuh wawasan dan inspiratif ini. Semoga semua orang ya Pak bisa mendapatkan pesan yang inspiratif dari Pak Grego. Amin. Saya izin pamit dulu ya Pak ya. Sudah cukup. Cukup sampai di sini dulu Pak. Saya Ya. terima kasih banget untuk waktu yang Bapak berikan. Ya, Bapak ya. kan pasti sibuk sekali ya Pak ya. Terima kasih banget Pak. Oke, sampai Oke. jumpa. Sampai Lain jumpa kesempatan. Pak.